Oke. Oke, sip. Alhamdulillah udah bisa di-record ya, teman-teman. Jadi, nanti materi ini bisa teman-teman pelajari kapan aja dan di mana aja. Terus teman-teman kalau misalnya mau bertanya nih tentang materi ini, customer journey, selanjutnya boleh banget di grup WA atau langsung japri ke Kayuki gitu. Sip, weekend, oke. Nah, tadi kan ada yang masih belum paham tentang market segmentation, nggak apa-apa, kita belajar bareng-bareng. Nanti materinya akan aku share lagi, record materinya di grup WA, jadi teman-teman terus pantengin grup WA-nya, supaya teman-teman bisa dapetin materi-materi selanjutnya, bahkan yang sebelum-sebelumnya, kayak gitu. Kita ini di komunitas Bisnis 5, kalau nggak salah udah 50 sekian kali Zoom, teman-teman. Jadi teman-teman bisa dapetin materi semua itu, materi tentang TikTok kah, WhatsApp kah, atau apapun itu yang udah kita pernah share. Teman-teman bisa mempelajarinya, nanti boleh minta record Zoom 50 materi ke Kayuki, atau boleh di grup WA. Teman-teman kalau misalnya mau di-share ke teman-teman bisnis lainnya, atau misalnya teman-teman mau share ke segrup teman-teman pebisnis gitu ya, segrup reseller atau reseller teman-teman mau di-share atau ke distributor dan lain-lain, boleh banget teman-teman silahkan di-share materi-materi dari komunitas Bisnis 5 karena ini 100% free teman-teman. Jadi ketika ada yang mungkin di luar sana minta mau ikut kelasnya atau mau materi kelasnya tapi harus berbayar gitu ya, ini 100% free untuk teman-teman semua, boleh di-share kemanapun itu asalkan harus jadi member komunitas Bisnis 5 dulu. Nah, jadi di grup WA ini nanti teman-teman bakal belajar banyak tentang ilmu-ilmu bisnis dan juga kita bakal sharing lebih banyak lagi. Terima kasih Mbak Salwa, dengan senang hati. Oke, sebelum masuk ke bagian customer journey, sebenarnya teman-teman udah pernah lihat belum sih customer journey dan market itu seperti apa gitu? Sebelum aku bahas ya. Oke, betul-betul. Terima kasih. Belum, oke. Jadi belum siap. Jadi masih banyak yang belum paham tentang customer journey. Ini tuh aku sharing aja ya teman-teman, bukan bermaksud untuk menggurui atau bermaksud apapun itu, tapi ini dari pengalaman dan aku mau sharing ke teman-teman, pengalaman di kantornya SBO dan komunitas bisnis musliman tentu saja. Yang aku mau share ke teman-teman supaya teman-teman tahu nih tahapan-tahapan customer journey biar teman-teman mudah paham. Kalau misalkan aku merasa penjualan aku kok sekarang sepi ya, apa yang salah, kontennya kah, atau bahkan marketnya kah, atau memang aku nggak tahu nih step by step customer aku tuh seperti apa biar mereka kenal sama produk aku. Nah, ini aku bakal bahas ke teman-teman semua. Aku izin share screen dulu ya. Oke, udah deh ya teman-teman. Hari ini cuma 2 slide teman-teman, tapi insya Allah bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Asalkan dipraktekin gitu ya, atau misalkan kalau misalnya belum paham betul boleh mengajukan pertanyaan atau nanti di grup WA juga boleh gitu. Jadi webinar ini insya Allah sampai sebelum maghrib teman-teman, aku usahakan sebelum maghrib udah selesai ya, biar kesananya lebih enak gitu. Oke, jadi ini yang namanya modern customer journey, teman-teman. Kenapa sih kita semua harus mempelajari ini gitu ya? Karena teman-teman banyak banget yang salah nih di kita nih. Termasuk aku nih. Aku kan di sini sebagai leader marketing dari tim SBO dan juga tim komunitas bisnis muslimah by SBO. Ternyata ada salah satu step yang salah yang udah selama ini kita perjuangkan gitu ya. Nah, kadang-kadang kita itu terlalu menjual, teman-teman, terlalu menjual ke platform-platform di sosial media, baik itu Facebook, Instagram, TikTok, dan lain-lain itu terlalu menjual. Padahal untuk customer itu banyak banget step by step-nya. Nah, ini nanti di slide kedua aku bakal bahas untuk market cold, warm, dan hot. Nah, nanti aku bakal bahas. Nah, untuk yang pertama, ini ada di bagian biru, teman-teman. Ini adalah awareness. Nah, sebenarnya awareness itu apa sih, Kak Salwa? Jadi awareness itu adalah orang-orang yang belum tahu siapa teman-teman, bisnis teman-teman apa, bahkan belum lihat produk teman-teman sedikit pun. Nah, ini masih di bagian awareness. Nah, tahap awareness ini yang paling PR, teman-teman. Gimana caranya kita bisa menghasilkan, market-market baru, orang-orang baru yang tahu produk kita, yang tahu kita siapa, yang tahu bisnis kita apa, jualan apa, dan lain-lain. Nah, ini sangat-sangat PR. Nah, sering kali aku pernah lihat, dan banyaklah kasus-kasus di luar sana, penjualannya sepi, atau orderannya makin dikit nih,
Padahal udah promo ke sana kemari dan lain-lain, ternyata salah satu faktornya adalah di bagian awareness-nya ini masih kurang kuat, teman-teman. Padahal ini adalah step pertama ketika teman-teman mau dan harus jualan. Ketika teman-teman jualan, ini adalah step pertamanya, yaitu bagian awareness. Gimana caranya orang-orang tahu produknya teman-teman, apa yang teman-teman jualin, apa yang value dari produknya teman-teman. Nah, ini ada di bagian awareness. Maka dari itu, untuk interest dan awareness ini, PR kita adalah gimana, boleh teman-teman catat untuk bagian nomor 1, yang awareness di bagian biru ini, gimana caranya teman-teman bisa mendapatkan market baru, orang-orang baru yang nantinya bakal tahu nih produknya teman-teman. Gitu. Yang nantinya bakal tahu produknya teman-teman jualannya apa, misalkan brand A jualannya hijab gitu. Nah, itu nanti orang-orang bakal tahu nih kalau si brand A tuh jualan hijab. Dan bisa kita lihat market di Indonesia tuh sangat-sangat luas ya, teman-teman, mau di sosial medianya, mau di kayak marketplace dan lain-lain, itu market Indonesia sangat-sangat luas. Jadi, PR kita ada di bagian awareness nih. Gimana caranya mendatangkan orang-orang baru supaya interest ke kita, atau supaya lihat kita lah setidaknya gitu ya. Nah, ini sangat-sangat PR. Baik pun di kita ya di SBO, kayak sekarang ini kita sedang akan menjalankan awareness yang namanya OSI gitu ya, Online Shop Sejahterakan Indonesia. Kita bakal bagi-bagi sekitar 2 miliar modal usaha. Teman-teman kalau misalkan teman-teman mau dapetin modal usahanya, boleh teman-teman follow dulu Instagramnya Mamuri nih, @murihandayani. Nanti bakal di sana rules-nya, peraturannya, syarat-syarat dan lain-lainnya akan di sana. Nah, ini salah satu bentuk awareness, teman-teman. Yang kita lakukan adalah salah satu bentuk awareness yang ada campaign-nya. Campaign-nya itu adalah Online Shop Sejahterakan Indonesia. Jadi kita ngasihin modal ke teman-teman pebisnis sekitar 2 miliar rupiah. Walaupun memang tidak dalam bentuk uang, tapi dalam bentuk misalkan gratis ongkir kah, barang dan lain-lain, nanti bakal di-share keseruannya ketika udah launching ya, teman-teman. Jadi ini sedikit spoiler dulu. Untuk teman-teman, sedikit spoiler dulu. Jadi teman-teman kalau misalkan mau ikutan yang modal usaha 2 miliar itu, teman-teman boleh follow Instagramnya @murihandayani. Boleh juga follow Instagram @sekolahbisnisonline.id. Aku ulangin ya, teman-teman, kalau misalkan mau ikut program-program selanjutnya dari komunitas dan lain-lain, teman-teman bisa follow pertama @murihandayani, Mamurihandayani, kedua @sekolahbisnisonline.id, dan ketiga komunitas bisnis muslimah. Gitu. Nanti kita bakal share banyak-banyak di sana tentang modal usaha, bahkan tentang kelas-kelas gratis kayak TikTok Ads, nanti kita bakal bahas di sana. Nah, ini yang kita lakukan adalah salah satu bentuk awareness. Nah, supaya orang-orang tuh tahu, oh ternyata ada loh yang namanya komunitas bisnis muslimah, di mana ada sekumpulan orang pebisnis, mama pebisnis, rata-rata mama pebisnis ya, mama pebisnis muslimah yang ingin satu visi dan misi dengan saya gitu ya, ternyata ya. Terus bisa banyak dapat ilmu bisnis dan lain-lain. Dulu banyak orang yang nggak tahu tentang komunitas bisnis muslimah, karena ini baru kita launchingkan di tahun 2021 kalau nggak saya, 2020 akhir atau 2021 gitu ya. Jadi belum lama ini memang baru kita launchingkan nih tentang si komunitas bisnis muslimah ini. Nah, untuk awareness-nya adalah dulu kita caranya menggait member dan lain-lain, itu kita datengin orang-orang dengan cara kita bagi-bagi ilmu. Nah, karena kan sesuai visi dan misinya komunitas bisnis muslimah ya, kita bakal sharing ilmu gratis ke teman-teman, benar-benar 100% gratis, tidak dipungut biaya apapun untuk teman-teman yang mau belajar bisnis. Nah, sekarang udah ada 30 grup, teman-teman. Kalau misalkan dulu di 2021 itu udah nyampe berapa grup ya, TI? Sudah banyak banget gitu ya. Terus sedikit perubahan, lalu masuk ke yang grup sekarang, 30 grup, dikali 250 gitu. Jadi banyak banget ternyata yang satu visi dan misi sama teman-teman gitu. Nah, ini bisa memudahkan teman-teman juga untuk yang namanya networking. Gitu sih, teman-teman. Nah, kalau misalkan teman-teman nanya, terus kalau misalkan brand aku nih, Kasalawa, brandnya makanan, awareness-nya apa? Gitu ya. Oke, jadi kalau misalkan kayak teman-teman nih, brandnya makanan gitu ya, awareness-nya bisa berupa, aku pernah baca salah satu buku, Rex Marindo, mungkin teman-teman tahu, bukunya Rex Marindo itu dia yang punya nasi goreng mafia. Nasi goreng mafia, bakso bujangan, kalau misalnya teman-teman orang Bandung pasti tahu banget ya Rex Marindo ya, abnormal. Nah, itu dulu cara awareness-nya dia, cara mendatangkan customer baru, customer yang bahkan belum tahu siapa itu nasi goreng mafia, apa itu abnormal, siapa itu Rex Marindo, adalah
dengan bagi-bagi gratisan. Nah, itu masih cara yang dulu tuh masih sama dengan cara yang sampai sekarang pun sama, bagi-bagi gratisan tapi ada value-nya, teman-teman. Nggak semudah kayak, oh ya udah aku kasih bagi-bagi bagi-bagi makanan aku gratis aja udah gitu ya. Nah, ternyata itu nggak semudah itu, teman-teman. Teman-teman kalau misalkan mau di bagian awareness ini, teman-teman kalau misalnya mau misalnya bagi-bagi gratisan, produk-produk gratisan, salah satu caranya itu harus ada value-nya, teman-teman. Apa value ke konsumennya, apa manfaat yang bisa teman-teman kasih ke konsumennya, dan teman-teman nanti bakal dapat apa sih dari si awareness ini. Apakah nanti followers di Instagramnya teman-teman makin naik, Instagram brandnya, ataukah makin banyak yang kenal sama brandnya teman-teman. Nah, itu adalah awareness. Nah, jadi untuk goals bagian awareness adalah gimana caranya, pertama, mendatangkan orang-orang baru, terus kedua, ketika orang-orang baru udah datang, manfaat apa yang bisa aku kasih sebagai brand ke konsumen, kayak gitu. Maka dari itu di sini kita bisa lihat untuk awareness ini caranya bisa 1, 2, 3, 4, 5, 6, wah banyak ya. Tapi aku pakai beberapa, teman-teman. Ada yang sosial media sama search advertising. Nah, sosial media ini ternyata, teman-teman, itu dipakai untuk awareness kebanyakannya, bukan dipakai untuk nge-guide konsumen. Betul, untuk nge-guide konsumen, dan banyak cara lah. Kalau misalkan mau nge-guide orang-orang baru, kalau misalnya di Instagram nih, teman-teman bisa bikin yang namanya konten reels. Nah, itu bisa mendatangkan followers baru ke teman-teman, ke brandnya teman-teman. Baik di TikTok, di Instagram, maupun di Facebook, itu bisa sama kayak gitu sistemnya. Di Instagram bisa buat reels, di TikTok bisa bikin video yang edukasi, dan lain-lain, itu untuk mendatangkan orang-orang biar tahu brandnya teman-teman, kayak gitu. Terus kalau email atau text marketing, kalau misalnya email, aku sendiri di SBO dan di komunitas itu kita nggak pakai email marketing ya, karena memang disesuaikan sama marketnya. Nah, kalau misalkan marketnya anak-anak muda, mungkin bisa pakai email marketing, walaupun aku sebagai anak muda gitu ya, jarang banget ngecek email gitu ya, ngecek email untuk ikut satu course atau satu kelas, maupun tahu sebuah brand gitu. Aku jarang banget lihat email. Jadi untuk email marketing menurut aku untuk yang sekarang sih udah agak nggak terlalu works ya. Tapi teman-teman kalau misalkan mau nyoba nggak apa-apa. Nah, kalau misalnya menurut aku, tapi email marketing udah nggak terlalu works, jadi skip aja. Kalau misalkan aku pribadi udah nggak pakai email marketing karena memang marketnya nggak pakai email. Karena market SBO itu kan emak-emak pebisnis nih, teman-teman. Mereka WhatsApp aja jarang dibaca, apalagi kayak Telegram dan lain-lain gitu ya. WhatsApp aja kayak numpuk, untuk ada WhatsApp sekolah, grup sekolah, belum ada WhatsApp grup-grup ibu-ibu komplek gitu ya. Belum ada WhatsApp dari keluarga, dari teman-teman, dan lain-lain. Itu banyak banget, apalagi yang bisnisnya, apalagi untuk teman-teman yang pebisnis kan masih banyak banget gitu WhatsApp yang datang. Apalagi untuk buka email udah jarang banget, ya nggak sih? Maka dari itu kita nggak pakai email marketing ya, karena marketnya nggak ke situ. Oke, lanjut untuk loyalty program. Nah, itu tadi loyalty program. Misalkan teman-teman mau bagi-bagi produk gratisan boleh, atau misalnya teman-teman ada namanya campaign. Kalau misalnya campaign biasanya ini untuk brand-brand besar ya, kayak Aqua dan lain-lain, itu pasti bikin campaign besar untuk datengin orang-orang baru setiap tahunnya, kayak gitu. Terus YouTube atau video ads. Nah, ini bisa banget teman-teman kembangin di YouTube. Karena YouTube itu adalah salah satu search engine yang paling enak gitu ya. Orang-orang pas kalau misalnya mau kemana-mana, mau cari apapun itu, apalagi cari tentang edukasi atau cari hiburan pun pasti ke YouTube dulu. Walaupun sekarang lebih ke TikTok gitu ya, tapi kalau misalkan kayak edukasi dan lain-lain itu pasti ke YouTube dulu. Nah, ini aku saranin teman-teman udah mulai operasikan nih YouTube-nya. Share yang bisa teman-teman share aja. Misalkan teman-teman cuma bisa share kayak video yang ada teman-temannya, terus teman-teman sharing gimana cara memulai bisnis dan lain-lain, itu boleh banget teman-teman gitu. Atau misalkan teman-teman share a value dari produknya teman-teman, boleh banget. Terus masuk ke televisi juga sekarang udah agak mahal ya kalau untuk ngiklan di TV gitu. Dari dulu pun juga mahal ya. Jadi SBO belum sih kalau untuk masuk ke TV, billboard juga belum. Online display advertising ini udah, itu kayak FB dan IG Ads itu bisa. Terus newspaper atau magazine ini udah lama banget ya untuk iklan di koran, menurut aku udah jarang banget sekarang yang iklan di koran ya. Dan yang yang baca koran udah jarang, sekarang udah
informasi udah secepat kilat di sosial media gitu, di grup-grup WA, di Facebook, di TikTok, di Instagram tuh udah wah cepat banget ketika ada satu informasi langsung menyebar ke semuanya. Lanjut ada di radio sama word of mouth. Nah, word of mouth ini ketika teman-teman punya networking yang bagus. Networking misalkan sama ibu-ibu kompleks, sama ibu-ibu bisnis dan lain-lain itu udah oke banget. Jadi PR di awareness ini adalah gimana caranya teman-teman mendatangkan konsumen-konsumen baru. Yang bisa teman-teman lakukan adalah yang saya juga lakukan, kami lakukan ya di SBO adalah di sosial sama ads, teman-teman. Di sosial media dan juga ads. Itu bisa teman-teman, di 3 berarti ya. Sosial media, advertising, dan juga loyalty programs 4 di YouTube. Kayak gitu. Jadi teman-teman bisa nyobain apa yang kita lakukan. Pertama di sosial media, kedua di advertising atau di ads, ketiga di YouTube, dan keempat adalah kita bikin loyalty programs yang misalkan teman-teman mau bagi-bagi 1000 hijab gratis, misalnya kayak gitu untuk teman-teman yang baru mualaf dan lain-lain. Nah, itu bisa banget sesuaikan dengan bisnisnya teman-teman. Kayak gitu. Sip, aku sambil jawab, sambil coba lihat-lihat ya chatnya. Oke. Suaranya nggak kedengar, udah kedengar belum ya? Apa cara dapat awareness itu harus selalu dengan iklan atau ads? Nah, nggak selalu, teman-teman. Untuk dapetin awareness itu, teman-teman asalkan bikin konten di sosial media, Instagram dan TikTok. Kalau misalkan Facebook itu, kalau menurut aku ini agak lumayan PR ya, kalau untuk dapetin orang-orang baru, karena dia nggak ada satu fitur yang bisa datengin orang-orang baru, kecuali konten kita banyak yang nge-share. Kayak gitu. Nah, ini teman-teman bisa, kalau misalkan di Instagram sama TikTok, teman-teman bisa bikin konten sesuai dengan visinya teman-teman. Misalkan teman-teman mau bagi-bagi 1000 hijab gratis, nah gitu. Boleh, teman-teman. Kayak sekarang nanti di komunitas Muslimah akan ada salah satu webinar bahas tentang TikTok Ads. Nah, ini kita bisa datengin orang-orang baru untuk orang-orang yang gimana caranya bikin TikTok Ads. Nah, itu salah satu caranya gitu. Kalau di video YouTube yang untuk awareness selamanya berapa menit, Kak Salwa? Oke, kalau misalnya video YouTube nih, nah ini fun fact juga ya teman-teman, ini aku bakal share ke teman-teman. Jadi, sekarang itu, aku itu baca kalau nggak salah di websitenya, apa gitu ya, nanti aku share ke teman-teman, tapi inti dari infonya adalah, jadi kalau misalnya sekarang orang-orang itu udah gak terlalu bisa nontonin video berjam-jam. Kenapa? Dengan adanya TikTok tahun 2020 itu 2020-2021 orang-orang udah mulai terbiasa dengan video-video yang singkat, kayak 1 menit 30 detik, atau bahkan 30 detik, 15 detik, orang-orang udah terbiasa sama itu. Karena banyak banget konsumen-konsumen TikTok sekarang ya, mungkin teman-teman juga udah punya TikTok, itu meninggalkan jejak ternyata. Meninggalkan video YouTube yang, kalau misalnya video YouTube kan lama ya, bisa 15 menit, 10 menit, 8 menit, sampai 1 jam dan lain-lain, atau misalnya teman-teman kayak drakor atau film-film yang lain sekarang udah jarang gitu yang nonton sampai full, karena kebiasaan orang-orang udah berubah ke TikTok, alias itu apa namanya, orang-orang terpaksa atau dipaksa bisa mendapatkan informasi dengan secepat mungkin, dengan minimal 1 menit dia udah bisa dapetin informasi. Nah, ini merubah kebiasaan orang-orang di dunia gitu. Jadi kalau misalnya sekarang, kalau misalnya teman-teman nanya, tadi ada yang tanya, terima kasih. Kalau misalnya teman-teman ini harus kayak gimana ya kalau misalnya di video YouTube, kalau menurut aku untuk awareness sekitar 3 menit juga udah oke sih kalau menurut aku gitu. Kalau di YouTube, kalau misalnya sekarang nih ya, di YouTube kalau misalnya mau panjang-panjang bentuknya harus podcast. Kalau misalnya sekarang ya bisa kayak yang podcast dari Kobuser dan lain-lain gitu ya. Nah, ini harus bentuknya podcast, itu pun pasti mereka hanya mendengarkan, tidak menonton. Gitu, karena kebiasaan orang-orang udah dirubah sama TikTok, di mana kita bisa mendapatkan informasi dengan hanya 1 menit, dan itu membuat otak kita tuh berpikir kalau misalkan dengan 1 menit pun bisa, jadi mereka tuh akan bosan kalau misalkan terlalu lama gitu, kayak berjam-jam, 30 menit tuh kayak udah bosan banget gitu, kecuali kalau misalkan kontennya memang yang mereka inginkan, yang mereka tahu kayak gitu. Dari ini pun nanti recordnya, untuk teman-teman yang dapat record ini pasti kalau misalkan nggak terlalu penting banget gitu, mungkin teman-teman skip gitu, kayak gitu sih teman-teman. Jadi untuk yang sekarang informasi itu bisa didapatkan dalam waktu 1 menit, jadi
alokasikan waktu misalkan di 1-3 menit itu udah oke banget untuk video YouTube. Sip, kita lanjut ya. Material satu TikToknya apakah edukasi tentang brand kita? Nah, untuk awal-awal nih Mbak Dedi, kalau misalkan menurut aku itu naikin dulu interaksi. Interaksinya harus sesuai dengan marketnya ya. Misalkan kayak market SBO, itu mama pebisnis. Maka dari itu interaksinya adalah doa. Interaksi videonya adalah doa, kita doain semoga emak bisnisnya makin lancar, terus keluarganya sehat walafiat, emaknya sehat, semuanya dilancarin deh. Nah, kayak gitu teman-teman. Jadi sesuaiin dengan interaksi market teman-teman masing-masing. Tapi untuk ini aku sedikit kasih bocoran ke teman-teman untuk materi Reels dan juga materi TikTok bagusnya adalah konten-konten interaksi doa. Misalkan karena kita emak-emak atau teman-teman juga sama kita, misalnya semoga teman-teman hutangnya segera lunas kayak gitulah drama-drama gitu ya. Kalau ini dari Mbak Arina, kalau sebagai agen produk yang mencari customer dan reseller, konten untuk awareness-nya lebih ke arah yang menyentuh customer, ibu punya anak, atau tentang bisnis. Nah, kalau untuk konten awareness-nya, karena ini PR-nya adalah untuk mendatangkan orang baru, bagusnya adalah untuk menyentuh hati customer. Ambil emosinya, emosi bahagia, sedih, senang, takut, gitu ya. Nah, itu bisa diambil, teman-teman. Jadi, bakal lebih bagus kalau misalkan menyentuh hati atau emosinya customer. Itu teman-teman bisa ambil dari berbagai angle atau berbagai sisi, mau dari sisi bahagianya bisa nanti, atau misalnya nanti di mix gitu ya, dari sisi sedih terus nanti bahagia. Nah, itu untuk emosi-emosi itu nanti kita bakal bahas di copywriting. Kalau nggak salah, recordnya udah ada di Kayuki ya, teman-teman bisa minta ya. Oke, kita lanjut ke findability. Nah, ketika awareness udah ada nih orang-orang baru, terus selanjutnya adalah step selanjutnya ada yang findability. Gimana caranya orang-orang itu mudah menemukan bisnis kita, gitu teman-teman. Nah, cara findability adalah dengan kalau misalnya di SBO kita pakai Google AdWords kalau sekarang. Nah, Google AdWords itu terdiri dari Maps atau organic search atau search engine atau keyword search. Nah, itu ada di Google AdWords sekarang. Nanti teman-teman aku bakal share tentang Google AdWords karena untuk yang sekarang terlalu banyak ya, kalau misalkan Google AdWords itu banyak banget yang harus dipelajari. Oke, jadi kalau misalkan di findability, aku saranin teman-teman udah punya yang namanya Google AdWords atau Search Engine Optimization di Google. Kenapa? Orang-orang selain lihat di YouTube, mereka pasti cari di Google. Misalnya kayak hijab instan atau gamis abaya gitu. Orang-orang pasti search dulu di Google atau gimana caranya pakai gamis abaya atau gimana caranya tutorial hijab kayak gitu atau makanan murah Bandung misalkan. Kalau misalkan teman-teman guide orang-orang luar kota gitu untuk cari makanannya teman-teman atau makanan rendang istimewa atau misalkan makanan rendang instan. Nah, itu pasti orang-orang pasti search-nya dulu di Google. Search dulu di Google. Maka dari itu findability adalah gimana caranya orang-orang mudah menemukan bisnisnya teman-teman. Nah, PR-nya adalah kalau misalnya awareness tadi gimana caranya untuk mendatangkan orang-orang baru, kalau misalnya findability adalah gimana caranya mereka mudah menemukan bisnisnya teman-teman. Nah, itu caranya adalah bisa pakai Google Search Engine dan juga Google AdWords. Nah, nanti insya Allah aku bakal share tentang Google AdWords gratis, teman-teman. Setelah aku mempelajari semuanya ya, jadi aku nggak mau share ke teman-teman ketika aku masih setengah-setengah gitu. Takutnya ada yang salah atau gimana, jadi aku mau share semuanya ke teman-teman. Nah, lanjut, ini ada di bagian reputation. Nah, kalau misalnya reputation ini, gimana caranya untuk orang-orang yang udah ada di tahap awareness, udah ada di tahap findability, terus kita bikin mereka itu tahu dan mau beli produk kita. Nah, ini bisa pakai blog atau artikel. Artikel itu nanti masuk ke Google AdWords, teman-teman. Terus nanti review. Nah, ini nih, untuk yang sekarang, teman-teman, faktanya adalah orang-orang itu senang banget ketika lihat review-review. Bukan hanya senang, tapi mereka lebih percaya ke brand yang mereka punya review. Misalkan review makanan enak Bandung. Sekarang udah banyak banget teman-teman di TikTok, di Instagram, di Facebook. Itu semuanya tentang review. Ya nggak sih, teman-teman? Mau itu tentang makanan, mau itu tentang misalkan hijab, fashion, mau itu tentang kelas-kelas, testimoni, dan lain-lain itu ada di review, teman-teman. Jadi banyakin review atau testimoni dari konsumen-konsumennya teman-teman. Yang nanti teman-teman bisa up ke yang bagian ketiga adalah social media. Nah, ini di bagian sosial media ini, teman-teman nanti naikin nih reviewnya ke sosial media, karena sosial media itu nanti dipakai untuk gimana caranya konsumen mau beli produknya teman-teman, itu pakai sistem copywriting.
atau sistem konten. Nah, untuk konten, copywriting, dan lain-lain itu udah ada recordnya di TIIS ya. Teman-teman nanti boleh minta ke TIIS untuk record materi tentang copywriting, tentang sosial media, gimana caranya membuat sosial media yang bisa menghasilkan konsumen. Yang bisa menghasilkan konsumen ke bagian purchase, atau orang-orang udah mau beli nih di bagian conversion. Nah, orang-orang ketika mau dan mereka tuh kabita ya. Kalau bahasa Indonesianya apa ya kalau kabita ya? Apa ya kalau mau lah intinya. Mau beli produknya teman-teman di bagian conversion gitu. Gimana caranya ketika mereka udah mau dan mereka beli, baik itu di website atau marketplace atau di online booking. Online booking tuh seperti Traveloka dan lain-lain. Podcast via app store-nya teman-teman. Misalnya teman-teman kalau misalnya udah punya website dan apps aplikasi itu udah oke banget gitu. Jadi gimana caranya dari research itu ke purchase gitu atau ke conversion. Gimana caranya mereka yang lihat dari sosial media itu bisa langsung mau beli. Nah, itu pakai teknik konten dan copywriting. Jadi membuat konten di Instagram, membuat konten di TikTok, membuat konten di Facebook itu nggak bisa sembarangan, teman-teman. Itu harus ada teknik-tekniknya. Sip, kayak gitu. Lalu lanjut, ini selanjutnya ada di advokasi. Gimana caranya orang-orang itu setelah mereka beli nih produknya teman-teman sekali. Gimana caranya mereka bisa repeat order kayak gitu. Nah, ini sebenarnya nggak aku pakai sebenarnya yang post purchase expectation versus reality, social post. Nah, sebenarnya ini bisa dipakai nanti masuk ke social media tentang testimoni dan lain-lain. Jadi gimana caranya bikin repeat order? Nanti teman-teman bakal belajar di level 4 teknik jaga closing yang bikin repeat order dan orang-orang cepat closing. Kayak gitu, nanti bakal ada di level 4. Gitu. Sip, kita next. Nah, ini teman-teman ya aku bakal share tentang market ya. Jadi di sini tentang traffic sih sebenarnya, ada yang namanya cold traffic, ada yang namanya warm traffic, dan ada yang namanya hot traffic ya. Sebentar ya, aku coba hide dulu ini. Oke. Nah, ini ada yang cold traffic, seperti kayak awareness, teman-teman. Cold traffic itu sebenarnya apa sih? Kalau cold, warm, dan hot traffic itu sebenarnya apa? Jadi, cold, warm, dan hot adalah orang-orang atau calon market teman-teman, atau calon yang beli produknya teman-teman. Nah, kalau misalkan di cold traffic, teman-teman, itu orang-orang yang sama sekali belum kenal dan belum mau beli produknya teman-teman. Kalau misalkan di warm traffic, mereka udah mau nih, udah mau banget beli produknya teman-teman, atau udah mau tapi masih ngumpulin uangnya, udah mau tapi masih bingung ABCD-nya, terus langsung masuk ke hot traffic. Hot traffic adalah orang-orang yang udah mau dan mampu beli produknya teman-teman, mereka tinggal closing, udah enak banget gitu. Jadi untuk di cold traffic adalah sama kayak awareness tadi, gimana caranya mendatangkan orang-orang baru yang tertarik sama produknya teman-teman. Nah, ini bisa pakai ads, sosial media lagi, video, website, dan blog. Nah, sebenarnya kalau misalnya website dan blog, ketika teman-teman belum ada website dan blog, nggak apa-apa. Coba maksimalin di ads sama sosial media, karena itu tuh udah banyak banget loh ads dan sosial media. Nah, ini aku udah pernah bahas tentang gimana caranya nge-boost ads di Instagram dan juga di Facebook. Teman-teman bisa nanti minta recordnya ke TIIS, nanti bakal dikasih. Jadi cold traffic itu adalah orang-orang yang belum tahu teman-teman siapa dan mereka belum mau beli produknya teman-teman. Jadi cara kita adalah kita terus edukasi gimana caranya mereka tahu dulu produk kita. Gitu. Terus langsung masuk ke warm traffic. Nah, kalau misalnya warm traffic itu ketika mereka udah tahu nih produk kita, misalkan hijab. Nah, gimana caranya di warm traffic itu konten-kontennya adalah caranya gimana bikin orang-orang itu udah kepengen banget nih beli produknya teman-teman, atau mereka tuh udah tahu produknya apa, value-nya harus sesuai sama yang mereka mau. Nah, ini tinggal nanti masuk ke hot traffic. Nah, hot traffic itu udah enak banget, mereka udah tahu dan mampu beli produknya teman-teman, tinggal di closing-nya. Gitu. Jadi teman-teman harus tahu dan paham juga tentang cold, warm, sama hot traffic. Nah, biasanya kalau misalnya di sosial media itu kebanyakan adalah cold market, teman-teman, alias orang-orang yang belum mau juga dan belum tahu produk kita apa. Kebanyakan dari kita adalah kita menggunakan sosial media berasa gitu ya. Berasa itu hot traffic gitu ya. Sekali posting langsung closing itu mustahil, teman-teman ya. Jadi jangan harap sekali closing bisa closing ketika teman-teman yang baru bangun sosial media. Kecuali sosial media yang udah besar banget, itu pun sekian persennya kalau misalnya masih di cold market itu untuk closing. Jadi untuk cold market adalah
gimana caranya nanti konten-kontennya itu teman-teman bisa sajikan konten-konten yang tentang edukasi, interaksi, biar orang tuh tertarik sama bisnisnya teman-teman, kayak gitu. Terus ke warm traffic, itu bisa kayak konten-konten awareness tentang produknya teman-teman, misalkan cara tutorial hijab, nah nanti hijabnya dari sini ya, nanti baru di hot traffic mereka udah mulai tertarik dan biasanya langsung beli. Maka dari itu, review adalah salah satu konten yang sekarang di 2022 ini, dengan adanya TikTok, influencer marketing, dan lain-lain itu memudahkan banget brand-brand lokal untuk bisa jaya, teman-teman. Kayak misalkan, mungkin teman-teman tahu brand Erigo itu dari influencer marketing asalnya, gitu. Yang dulu orang-orang nggak tahu Erigo itu apa, sekarang udah, wah berbondong-bondong untuk punya brand tersebut, gitu ya. Gitu, teman-teman. Kalau materi dari aku, wah ternyata lebih cepat ya, alhamdulillah. Kalau misalnya di sini hujan ya teman-teman, mungkin nanti akan sedikit ini ya, akan sedikit sinyalnya mungkin. Oke. Kalau ini udah ya. Kalau untuk jualan bucket-bucket gimana Kak, yang kado-kadoan gitu, kontennya apa? Nah ini Kak Hilmi, marketnya siapa? Gitu. Kalau misalnya marketnya anak muda, itu mudah banget ya teman-teman. Kayak sekarang yang lagi viral itu di TikTok, kayak bucket-bucket bikin love dari Pocky, itu bisa jadi brand awareness-nya Pocky gitu ya. Nah ini kalau misalnya untuk bucket-bucket, kado-kadoan gitu, kontennya bisa kayak, kalau misalkan lebih ke anak-anak muda, bisa kayak kado untuk pacar misalkan, atau misalnya kado untuk suami dan lain-lain. Dan banyak banget misalkan cara bikin kado murah dan mudah misalnya kayak gitu. Terus nanti teman-teman lihat ini video produksi teman-teman bikin bucketnya, atau teman-teman bikin kado yang lucunya, biasanya orang-orang mudah tertarik pakai video kalau misalnya sekarang. Jadi apapun itu kasihin bentuk video produksi kadonya, atau misalkan kadonya untuk seserahan dan lain-lain, itu misalkan bikin produksi-produksi dan BTS-BTS-nya. Karena untuk yang sekarang itu konsumen sukanya adalah story selling. Ayo, gimana tuh yang namanya story selling? Nanti aku bakal bahas, teman-teman tolong ingetin juga, KTI juga tolong ingetin aku bakal bahas tentang story selling. Bukan storytelling, tapi story selling. Karena untuk market-market yang sekarang, mereka sukanya adalah cerita-cerita, kayak bisa dilihat dari yang sekarang viral itu yang KKN Desa Penari ya, yang dulu hanya thread Twitter atau tulisan-tulisan Twitter, dan yang sekarang benar-benar luar biasa gitu, nyampe wah viral di mana-mana, mungkin teman-teman tahu. Dan mungkin juga teman-teman pernah baca salah satu artikel tentang layangan putus. Pernah kan teman-teman? Nah itu bisa jadi memang itu adalah misalkan cerita fakta ataupun fiksi, itu nggak tahu ya itu fakta ataupun fiksi, tapi pada kenyataannya adalah orang-orang suka yang namanya story, teman-teman, atau suka yang namanya drama. Jadi yuk kita bikin drama, bukan, tapi kita bikin story selling gitu, teman-teman. Nanti aku bakal bahas lebih lanjut tentang story selling, dan teman-teman tahu gimana sih caranya bikin orang-orang tuh tertarik sama brand kita dari story-nya kita. Misalkan kayak story-nya Mamuri gitu ya. Mamuri ini udah bagus banget storytelling dan sellingnya. Itu misalkan dari dulu dia, kalau misalnya di bukunya dari dulu dia bisa dicemooh atau tinggal di rumah orang tua selama berapa tahun gitu. Nah itu orang-orang tuh seneng, teman-teman, kalau misalkan dapat story selling, tapi story-nya nggak usah di gimana-gimanain, sesuai dengan faktanya seperti apa, nanti kita tinggal ramu-ramu pakai copywriting gitu. Kalau baju, oke. Nah, kalau misalnya baju, awareness-nya sekarang itu bisa berbentuk review, teman-teman. Tapi reviewnya nggak, yuk beli, sekarang aku pakai brand ini loh, yuk beli. Nah, itu nggak. Misalkan kayak tips baju kondangan, misalkan kayak gitu. Atau tips biar kece saat ke kondangan. Atau tips ketemu suami. Atau sekarang tuh, teman-teman, ini perempuan semua ya. Atau sekarang tuh teman-teman tahu kan, kalau misalnya di TikTok, di Instagram itu, di TikTok apalagi ya, ada yang namanya tren baju haram. Nah itu salah satu bentuk story selling, teman-teman. Itu udah mudah banget ya teman-teman kalau sekarang, asalkan ada video gitu. Story selling agak menyerempet ke curhat ya Kak. Yes, hampir seperti itu. Nah, biasanya orang-orang tuh market-market sekarang lebih sukanya kayak gitu, teman-teman. Kayak curhatan-curhatan. Mereka suka gitu ketika ada drama-drama gitu. Makanya kenapa di Indonesia itu marketnya beda banget sama market luar. Kalau misalnya market luar, mereka bisa mungkin mudah gitu ya, kayak tinggal masuk awareness, findability, reputation, posting gitu ya. Tapi di Indonesia itu ya unik. Tapi ini bikin jadi kita belajar banyak gitu ya. Kita bisa namanya bikin satu cerita
diramu pakai copywriting, dicurhat-curhatin misalnya, aduh sekarang suami aku jarang bla 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 misalnya gitu, itu pasti bakal mudah menarik orang-orang kayak gitu. Maka dari itu di konten-konten SBO pun sekarang udah agak mulai diganti gimana caranya kita menghadirkan story selling kayak gitu, dari story keperluan mama atau dari story problemnya mama kita buat jadi solution. Nanti aku bakal bahas tentang story selling selanjutnya ya teman-teman. Oh iya, Kak, tampilan IG di HP sekarang kan captionnya kurang kelihatan ya. Nah, apa baiknya di gambarnya diberikan penjelasan atau dibikin kolase? Oke, untuk yang sekarang IG itu udah 19:3, teman-teman. Kalau untuk yang udah update gitu ya, kalau nggak salah nanti aku bakal share di grup WA. Kalau nggak salah itu 19:3, jadi bagusnya adalah memang semua informasi tercurahkan di desainnya, di desain atau di reels-nya. Karena sekarang dia sistemnya udah sama kayak TikTok. TikTok pun kan kita jarang banget baca captionnya ya, kalau misalkan nggak terlalu penting-penting banget, aku pun jarang gitu baca caption di TikTok. Jadi gimana caranya satu informasi itu atau beberapa informasi itu bisa masuk ke reels-nya atau carousel-nya atau single post-nya kayak gitu. Karena tampilan di IG untuk beberapa handphone atau beberapa akun udah update banget, dan menurut aku memang enakan yang dulu ya kalau Instagram ya tampilannya, tapi yang sekarang ya mau gak mau kita harus ikutin ya tren-trennya seperti apa. Jadi kalau misalnya menurut aku untuk caption-caption yang panjang sekarang udah agak terlalu oke. Jadi semua informasi curhatin atau curahkan ke desainnya. Nah, itu udah oke banget. Jadi kalau misalkan desainnya kurang, kalau menurut aku yang sekarang memang diperhatikan desainnya kalau di Instagram, apalagi dengan sistem Instagram yang berbeda kayak gitu. Kalau skincare gimana Kak kontennya? Konten awareness-nya ya. Skincare itu sekarang udah banyak banget ya, apalagi wah aku tuh memang ratu TikTok ya kayaknya. Bukan, aku jarang banget bikin konten TikTok teman-teman, kalau FYI. Seperti teman-teman aku nggak pernah bikin, jarang bikin konten TikTok yang gimana-gimana gitu ya, tapi aku pakai TikTok untuk aku riset teman-teman marketnya seperti apa, kalau misalkan bisnis ini kayak gimana kayak gitu. Jadi kalau misalnya untuk skincare sekarang kayak misalnya ada satu video kayak A Day in My Life, atau ya A Day in My Life itu udah oke banget teman-teman, misalkan nanti masukin skincare-nya teman-teman ke sana. A Day in My Life as marketing manager di mana, atau A Day in My Life as emak-emak pebisnis kayak gitu. Itu bisa banget. Kalau misalnya pagi-pagi aku biasanya skincarean dulu nih, habis sholat subuh skincarenya. Kalau misalnya sekarang aku lagi pakai yang ini, misalkan pakai Wardah misalnya kayak gitu. Kalau teman-teman pakai apa? Dan teman-teman pernah lihat gak sih? Ada satu konten TikTok nih, ini seru banget, ada satu konten TikTok itu bapak-bapak, gak tau bapak-bapak gitu ya, pokoknya udah agak besar ya, bapak-bapaknya besar maksud aku, gimana ya, dewasa, nah itu. Jadi dia itu pendaki gunung teman-teman, terus dia bukannya mau review beneran, tapi dia nggak sengaja, kalau misalkan ke gunung dia bawa Wardah SPF 15 biar nggak kering kulitnya. Nah itu bisa jadi yang hal-hal ngakak kayak gitu bisa menjadi brand awareness-nya. Jadi Wardah tuh ngirim ke dia banyak banget kayak gitu teman-teman. Udah oke banget lah sekarang, misalkan teman-teman lagi ke pasar nih ya, ke pasar biar gak kena debu, biasanya aku pakai sunscreen dulu nih. Mama juga harus pakai sunscreen biar enggak mukanya nggak ada flek-flek hitam misalnya kayak gitu. Sip. Oke, Kak Saul, gimana cara mengubah, ini satu pertanyaan lagi ya teman-teman, karena ini udah mau habis juga waktunya. Kalau untuk teman-teman yang pertanyaan yang belum terjawab, mohon maaf banget, teman-teman boleh share nanti ke grup WA-nya, nanti kita bakal jawab di grup WA ya, biar teman-teman yang belum kejawab, atau misalkan yang udah mau bertanya lagi, boleh nanti di grup WA masing-masing, sesuai grup WA-nya, nanti kita bakal jawab juga. Kak Saul, gimana cara mengubah viewer atau like supaya order? Udah banyak yang like, kok yang order belum sesuai ekspektasi ya, terusin awareness aja sambil sabarin diri, terus dan doa. Sip, betul banget. Banyakin ikhtiar dan doa kalau sekarang. Dan ikhtiarnya teman-teman bisa pakai yang namanya ads, teman-teman. Mungkin banyak yang di luar sana, aduh ads kan mahal gitu ya, berjuta-juta, atau bahkan ada yang nyampe miliaran gitu ya untuk ads, tapi nggak apa-apa teman-teman. Bukannya nggak apa-apa miliarannya ya, tapi kita coba di modal minim dulu. Di SBO pun busa ads-nya cuma 100.000 kok teman-teman, nggak banyak-banyak. 100.000 dan itu udah datengin orang-orang yang warm market yang tadi ya, yang warm market ini. Jadi orang-orang yang warm market itu orang-orang yang udah mau banget beli produk kita kayak gitu.
100.000 doang kok teman-teman, atau bahkan ada yang dari 20.000, itu udah oke banget teman-teman. Untuk ads, aku udah pernah bahas FB ads, teman-teman nanti boleh minta ininya FB dan IG ads materinya di TIIS. Nanti juga aku bakal bahas tentang TikTok ads teman-teman. Ini modalnya bisa dari 20.000 juga, 20.000, 50.000, dan itu bisa menaikin viewers dan juga datengin warm atau hot market kayak gitu. Ditunggu ya teman-teman untuk webinar-webinar selanjutnya. Kalau dari aku cukup sekian. 100K per day ads-nya. Nah, kalau misalkan ya 100K per day tapi cuma beberapa hari, 3 hari, dan bisa kita pernah mulai dari 20.000. Kita pernah mulai dari 20.000 kok, 20.000 sekitar 10 hari. Nah, itu bisa juga teman-teman. Jadi gimana caranya kita meminimalisir budget kita di ads dan bisa datengin warm dan hot. Kalau hot traffic menurut aku nggak bisa terlalu di ads, tapi bisa di warm traffic kayak gitu. Oke, makasih banyak banget teman-teman yang udah hadir di webinar sore hari ini. Masih ada TIS nggak ya untuk penutupannya? Aku terima kasih banyak ke teman-teman semua. Alhamdulillah luar biasa antusiasnya. Teman-teman ditunggu nanti bakal ada kelas webinar TikTok Ads, itu gratis teman-teman. Aku lagi belajar juga tentang TikTok Ads. Nanti aku pengen banget sharing ke teman-teman karena ini luar biasa. Oke banget materinya yang bisa teman-teman praktekin langsung dan nggak usah ditunggu-tunggu lagi gitu. Jadi bisa ketika udah teman-teman materinya dapat nih, nantinya 1 jam kemudian atau 5 menit kemudian teman-teman bisa praktek gitu. Aku berharap seperti itu. Terima kasih banyak teman-teman atas antusiasnya, luar biasa. Aku makin semangat banget materi, share banyak-banyak share ke teman-teman. Masya Allah luar biasa. Nanti sampai ketemu lagi di webinar-webinar selanjutnya. Di minggu depan kita bakal bahas tentang 4P marketing yang harus teman-teman tahu tentang dari produk, promotion, dan lain-lain. Itu banyak banget tentang marketing. Nanti aku bakal share juga. Makasih banyak teman-teman. Mohon maaf sebesar-besarnya dari aku bila ada kesalahan kata atau ada salah apapun itu. Makasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Thais. Oke. Banyak banget ya tadi materi yang Kak Salwa sampaikan. Kedengaran nggak suaranya Kak Salwa? Kedengaran? Oke. Banyak banget ya tadi materi yang Kak Salwa sampaikan dari customer journey-nya itu sampai yang tadi cold warm sama hot ya teman-teman. Nah buat yang baru bergabung, nanti insya Allah recordnya bakal segera di-share ya teman-teman. Gak usah khawatir. Oke, sampai ketemu lagi di level 3 ya. Nanti penasaran kan tentang apa kita bakal bahas? Nanti kita share di grup ya. Pantengin terus grupnya. Nah, untuk teman-teman yang belum masuk grup, boleh langsung daftar ke link ini ya, teman-teman. Karena ada baru juga nih yang baru gabung. Tadi ke Thais dan ke Kayuki bisa minta rekaman aja, Thais. Ya, nanti rekamannya di-share ya, Kak Riri ya. Oke, mungkin cukup sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan. Rekaman apa? Rekaman ini, Zoom-nya, Kak Riri. Oh, rekaman itu ya? Ya. Nanti rekaman IG marketing ya, semua pokoknya insya Allah nanti aku bantu share ya di grup. Di share-nya via apa, Kak? Ya, di WA grup. Nanti yang udah masuk KBM nanti akan di-share di grup KBM ya, teman-teman. Kalau yang belum masuk, daftar dulu ke link ini ya. Oke, dengan senang hati. Cukup sekian dari aku. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.